Halo, assalamualaikum teman Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi kita masih dalam pembahasan nasab palsu Habib Ashkenazi Yahudi Yaman Selatan, yang ternyata kini pemerintah akan hadir dalam penyelesaian kasus nasab palsu para Habib Yaman, yang dimana saat ini banyak sekali dari para Habib Yaman itu melakukan pemalsuan sejarah bangsa, termasuk juga pemalsuan dari sejarah Wali Songo yang diakui menjadi sebagai keturunan dari Habib Yaman. Padahal antara Wali Songo dan Habib Yaman itu tidak ada hubungannya sama sekali, karena Habib Yaman itu adalah keturunan dari Ubaidillah, sedangkan para Wali Songo keturunan dari Musa Al-Kazim, dan ada juga yang dari keturunan Al-Hasani yang tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedangkan para Habib Yaman tidak diketahui keturunannya dari siapa, karena Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak bernama Ubaidillah. Anak Ahmad bin Isa hanya ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Maka nasab Habib Yaman adalah nasab palsu. Dan berikut kita saksikan videonya dari KRT Fakih Wirahadiningrat yang menjelaskan bahwa negara akan segera hadir untuk menyelesaikan kasus pemalsuan nasab Rasulullah SAW oleh kelompok Habib Yaman yang sudah beratus-ratus tahun membodohi dan mengintimidasi rakyat pribumi Nusantara dengan kepalsuannya mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Padahal semuanya itu tidak pernah terbukti. Mereka tidak ada isbat dari Irak, mereka juga tidak ada isbat dari Yaman, dan semuanya harus segera berakhir dan harus segera diselesaikan bahwa nasab para Habib Yaman bukan keturunan dari Rasulullah SAW. Dan berikut kita saksikan videonya bersama-sama. Dan ini jangan diam saja, para sejarawan juga sudah mengupas ini. Jangan karena tersandera oleh kepentingan politik, jangan karena punya besan, punya guru dari kalangan mereka kemudian diam saja. Masalah nasab, klaim sebagai cucu Nabi tidak ada urusannya dengan ilmu dan makom. Yang berguru kepada Pak Alwi boleh? Boleh. Berguru pada siapa saja boleh, sampai ke negeri Cina kalau perlu. Tetapi urusan kesucian nasab Nabi tidak ada kompromi, tidak ada kata seinci pun kita mundur, dan harus mau dibelokkan dengan frame sesat, dengan pembelokan yang tidak jelas. Kitab nasab zaman tidak ada. Tes DNA gagal total. Apa perlu kita ungkap hasil tes DNA mereka? Kita membiayai kok mereka. Banyak Pak Alwi baik yang sebenarnya sadar, yang sebenarnya ingin integrasi menjadi bagian integral tak terpisahkan dari kebinekaan kita. Mereka juga resah dengan kejahatan dari klaim mereka yang menjual agama, yang masih mengkapitalisasi agama. Apa perlu kita buka hasil tes DNA mereka? Yang ketiga, mana isbat mereka dari Yaman dan dari Irak? Zong, nihil saudara-saudara. Stempel mereka hanya dari Jakarta. Dan ini kebodohan, kelucuan yang menggelikan. Lah kok masih banyak yang percaya? Ayo pribumi bangkit. Kalian keturunan dari sebuah bangsa yang besar, yang jejak peradabannya jelas. Agama Hindu bukan dari Nusantara, tetapi bangunan ornamen Hindu terbesar ada di Nusantara. Agama Buddha bukan dari Nusantara, tetapi ornamen Buddha terbesar dari Nusantara. Islam bukan lahir di Nusantara, tetapi Islam tumbuh subur berkembang mayoritas memiliki ornamen kebudayaan bangunan masjid terbesar di dunia. Piramid yang patahnya bangunan paling tua, paling megah, paling mengagumkan di Nusantara ada piramid Gunung Padang yang usianya menurut ilmu arkeologi 3 kali lebih tua dari piramid di Mesir, di Gunung Padang. Banggalah kalian kepada leluhur kita Nusantara yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, yang melahirkan peradaban yang luhur hingga sekarang, dan kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Dan ini menuju generasi emas, menuju kepada periode emas, periode kemakmuran. Jangan sampai negaranya makmur, kalian hanya menjadi budak. Yang menikmati adalah mereka yang mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian, kalian harus menyembah, mencium kaki kami. Itu sudah terjadi. Di mana harga diri kalian? Inlander, Honden and Inlander, Verboden, luar biasa itu. Sampai tadi mengatakan hal Solo, mereka tidak saja membelokkan sejarah, mereka mau mengkooptasi Nusantara seolah Nusantara bagian dari Tarim, bagian dari Hadramut,
mereka menggunakan hall-hall tiap kota. Seorang Habib di Solo menjadi Haul Solo, di Gresik Haul Gresik, di Gresik itu ada Sunan Gresik Syekh Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Kok berani-beraninya mereka mengklaim Haul Gresik? Di Solo itu ada Ki Ageng Genis, ada Ki Ageng Selo, keturunan dari Wali Songo, ada PB10 yang sangat berjasa kepada Nusantara, Mbah Minhaj, banyak di Solo wali-wali besar kemudian menjadi Haul Solo. Mohon maaf, di Pasuruan ada Masjid Sepuh peninggalan dari Adipati Nitya Diningrat pertama bin Pakubuwono kedua. Adipati Pasuruan telah menjadi Masjid Asgaf. Di Solo ada Masjid Sepuh PB10 menjadi Masjid Asgaf. Ini nanti kalau ketua dewan, wakil ketua dewan, bupati, wali kota, legislatif kita hingga presiden dikuasai oleh mereka. Tinggal merubah ideologi bangsa, tinggal mengadakan referendum, mengadakan pemungutan suara. Panglima TNI, Kapolri semua dikuasai oleh mereka. Jadi apa? Jadi apa kita ini? Ayo, mari kita terbuka mata kita. Jangan sampai kemudian setelah ini terlambat, baru kita menyesal kemudian, dan anak cucu kita terusir dari tanah leluhurnya sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Askenazi yang DNA-nya sama dengan Ba'alwi di Palestina sana. Insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum. Insya Allah apa yang telah kita narasikan sudah sampai kepada Presiden Jokowi, sudah sampai kepada Presiden yang akan datang Prabowo Subianto, sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat elit negara. Mereka masih mencintai NKRI, mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila. Tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia dari keluarga Bani Jamil, pencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa dari Irak datang ke Nusantara, dia pasti akan menyampaikan bahwa datuk kami hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman. Nanti akan hadir nakib dari Yaman untuk menunjukkan bukti fakta sejarah bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian keluarga besar Nabi di Yaman sana. Juga akan hadir insya Allah Ketua Nakib Dunia Sayyid Munir dari Turki, Hasimiyun. Turki adalah bekas Khilafah Utsmani. Di sana pencatat nasab Nabi dilakukan berabad-abad selama eksistensi Utsmani. Dan insya Allah semua akan hadir di Indonesia, di Nusantara, untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang bermental inlander bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Demikianlah telah kita saksikan bersama-sama tentang bagaimana ulasan dari KRT Fakih Wirahadiningrat tentang nasab palsu para Habib Yaman yang akan diselesaikan oleh negara dengan jalur hukum seperti yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD. Dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.